We the Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. We the Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Didi Max Trading Room. Dan seperti biasa di video saya, di episode kita kali ini masih akan bahas seputar Smart Money Concept ya, atau Smart Money Concept Series. Dan di video kali ini ada yang menarik nih tentunya, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini sebagian menjawab pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya yaitu pertanyaan, apakah metode Smart Money Concept ini bisa kita gabungkan dengan salah satu indikator? Jawabannya tentunya bisa. Kenapa bisa? Karena SMC ini merupakan kerangka, dan apabila kita gabungkan dengan salah satu indikator, tentunya bisa menjadi momen ya, yang dimana tentunya akan menjadi momen yang cukup terbilang kuat kayak gitu. Meskipun SMC pada dasarnya trading tanpa menggunakan indikator, tapi apabila kita gabungkan juga dengan beberapa atau salah satu indikator, tentunya akan lebih bisa menguntungkan kita, bisa lebih meningkatkan juga probabilitas atau win rate kita menggunakan metode Smart Money Concept ini. Dan tentunya di video kali ini kita akan bahas salah satu yang saya gunakan ya di metode SMC dengan tambahan indikator, yaitu indikator RSI. Jadi untuk judul video kita kali ini, untuk video kita pembahasan kali ini, RSI dan SMC ya, kebalik. Berarti SMC dulu ya, karena SMC ini menjadi pion utamanya gitu. Untuk indikatornya sebagai pendamping atau sebagai alat bantu untuk lebih memperkuat analisa kita. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja ke pembahasannya guys. Nah, oke guys, di sini saya menggunakan fitur reply ya di TradingView. Dan bisa kita akan backtest juga ya tentunya untuk metodenya. Tentunya sebelumnya untuk RSI-nya di sini indikatornya itu RSI standar ya, yang dimana RSI bawaan pabrik gitu kan, itu juga cukup udah lumayan bagus, bisa kita gunakan. Dan ya tentunya untuk RSI ini fungsinya itu ya, untuk di metode SMC ini yang saya gabungkan itu metode yang divergensi ya. Divergensi ini adalah momen dimana ketidak sinkronan ya antara indikator dengan chart di grafiknya kayak itu teman-teman. Nah, kita langsung aja nih ke contoh ya. Tentunya untuk momen yang pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa, yaitu identifikasi dulu structure market berdasarkan SMC-nya, teman-teman ya. Tentunya di sini yang pertama dia sudah breakout structure ya, valid di sini, teman-teman. Kita bisa tandain di sini breakout structure. Sebentar, ini warna putih, kita ganti dulu warna hitam ya. Sini breakout structure, lalu inducementnya di mana? Inducementnya di sini. Set. Nah, ini inducementnya ya, valid ya, teman-teman. Ini inducementnya. Bentar, ini kita ganti juga warnanya biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Setelah dia bikin structure market valid seperti ini, teman-teman, ada inducement, ada breakout structure. Artinya kita udah punya low validnya kan, seperti biasa. Udah punya low valid di sini ya. Ini menjadi low validnya. Nah, low valid ini menjadi, nanti kita jadikan sebagai titik acuan untuk penarikan Fibonacci-nya seperti biasa guys ya. Lalu harga bikin higher-nya ya di sini teman-teman ya. Sebentar. Nah, higher-nya sudah bikin di sini, sudah terbentuk ya di sini. Terus coba kita play dulu. Kita play. Oke, kita play dulu BM. Nah, harga sudah mulai menurun ya. Harga sudah mulai menurun. Artinya penurunannya di sini itu masih koreksi ya. Karena structure marketnya ini bentuk structure market bullish gitu guys. Lalu seperti biasa kita tarik Fibonacci-nya ya. Kita tarik Fibonacci-nya dulu. Tarik Fibonacci-nya dari low di sini ke high-nya. Sub. Nah, nanti kita dapat seperti biasa tentunya zona optimal trade entry-nya seperti yang sudah
kita bahas di video-video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum paham, yang belum tahu structure market dan Fibonacci Optimal Trade Entry, teman-teman bisa tonton ke episode-episode sebelumnya dulu ya. Gitu. Nah, setelah kita punya zona Optimal Trade Entry-nya, tentunya kita tandain ya. Tandain di zona Optimal Trade Entry-nya di sini, guys. Zona OTE. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu di zona OTE ini kita cari POI-nya. POI-nya bisa berupa FVG atau order block. Nah, di sini kebetulan ada POI-nya order block ya, teman-teman. Bisa kita jadikan sebagai POI di zona Optimal Trade Entry-nya. Kita tandain order block-nya, PEM. Nah, ini order block, ini Optimal Trade Entry. Nggak kelihatan ya, sebentar. Ini kita ganti warnanya warna hitam. Ini juga sama, ganti kita warna hitam. Nah, lalu kita tunggu harga dia masuk ke zona Optimal Trade Entry-nya. Oke, coba kita play dulu. BAM. Bentar. Ini belum muncul ya. Oh, nge-lag ternyata. Sebentar, ini ada internetnya sepertinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, oke, kita tunggu harganya masuk ke zona Optimal Trade Entry-nya ya di sini. Oke, harganya belum masuk. Ya, terus masih menurun. Iya. Nah, harga udah masuk ya. Harga di sini sudah masuk ke zona Optimal Trade Entry-nya, guys. Oke, kita play lagi. Nah, dan ada respon juga ya. Dia langsung bikin bullish engulfing di sini, guys. Kita lihat. Nah, fungsinya di RSI-nya kita tandain dulu di sini ya. Harga sudah masuk ke zona Optimal Trade Entry-nya. Nah, fungsi dari RSI-nya ini kita pindah. Tadi kita identifikasi strukturnya itu di time frame H1. Nah, kita perkecil time frame-nya. Apakah di time frame M15 ya, di time frame kecilnya, time frame M15-nya, apakah ada terjadinya divergensi? Kita cek ya. Ini kita hilangin ya biar nggak pusing. Nah, harga kita perhatikan dulu ya. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu juga, harga di sini dia bikin low-nya ya. Nah, ini bikin low-nya. Nah, ini low-nya di sini. Low-nya di sini. Terus low dari RSI-nya di sini nih. Aduh, nggak kelihatan ya. Ketutup ini sama ininya. Bentar. Nah, gini nih. Ini low-nya di sini kan, pada di RSI-nya. Nah, lalu ada low baru lagi di sini. Set. Nah, kita tandain lagi juga low-nya di sini di grafiknya ya, di grafiknya atau di chartnya. Tapi di RSI-nya, indikator RSI-nya, dia malah semakin meninggi. Gitu teman-teman ya. Perhatikan di sini, ini penting banget ini, ilmu mahal. Kita tarik trend line ya seperti ini di chartnya, di grafiknya. Kelihatan banget kan kemiringannya itu menurun ya. Jadi semakin ke kanan di grafiknya itu semakin ke bawah gitu ya, semakin ke bawah. Tapi di indikator RSI-nya itu semakin ke kanan, malah justru semakin ke atas gitu. Kemiringannya ya. Nah, disinilah terdapat yang namanya divergensi antara grafiknya, grafik harga dengan indikator RSI-nya. Coba kita cek lagi ya. Mana. Bentar. Ini kayaknya kurang pas ini. Oke. Oh, ini belum ya. Belum guys, belum divergent ya. Ini masih terbilang hidden bearish ya. Oke, masih terbilang sejajar. Tapi yang menjadi divergensinya itu di sini nih, teman-teman. Ini berarti bukan ya, ini belum. Karena masih terbilang kemiringannya tuh masih miringnya sama. Set. Oke. Ini tapi tetap ini menjadi low-nya ya. Nah, ini menjadi low sebelumnya dan ini bukan. Oke, kita ulangi lagi. Set.
Bentar, ini kita hapus dulu. Set. Nah, di sini nih teman-teman ya, perhatikan. Low-nya di sini kan, ini low-nya. Semakin ke kanan semakin menurun kan low-nya ya. Nah, semakin ke kanan semakin menurun nih low-nya itu. Tapi di indikator RSI-nya semakin ke kanan itu malah semakin naik low-nya. Jadi bikin higher high ya. Harga tertinggi yang semakin meninggi. Lower high, harga tertinggi harga terendah yang semakin meninggi gitu. Lower high. Kalau ini menjadi lower low kan, harga terendah yang semakin merendah. Gitu teman-teman ya. Itu perbedaannya. Di sinilah terdapat divergensi atau kesenjangan antara grafiknya dengan indikatornya. Gitu teman-teman ya. Artinya di sini sudah mulai adanya potensi terjadinya tanda-tanda pembalikan ya teman-teman. Ada berpotensi terjadinya tanda-tanda pembalikan. Yang pertama, kita poinnya udah dapat. Tadi harga sudah masuk ke zona optimal trade entry-nya. Lalu yang kedua, divergensi di RSI-nya. Wah, cakep banget ini teman-teman. Ini menjadi sangat-sangat kuat ya. Bisa kita melakukan entry pembeliannya, entry buy-nya. Karena pada saat di sini kan dia turun ya, trennya tuh kan turun ya. Di awalnya tuh tren turun di time frame M15-nya. Kayak gitu. Nah, kita siap-siap nih. Kita siap-siap untuk melakukan ambil langkah buy-nya. Gitu. Kalau misalkan berdasarkan RSI-nya, kalau misalkan udah seperti ini, kita udah bisa melakukan pembelian di harga sekarang pun ya. Kita bisa pembelian di harga sekarang buy dengan risk ratio ntar nggak masuk. Nah ini TP-nya minimal di sini dulu ya. Lalu untuk SL-nya kita taruh di bawah low-nya aja, SL-nya. Di bawah low terdekatnya aja di sini. Nah gini ya. Tuh secara risk ratio juga udah masuk ya. Kita bisa ambil langkah buy-nya. Nah kita lihat di sini, bam, boom naik ya. Set. Oke, di sini teman-teman ya, dia break resisten di sini kan, dia break resisten di sini. Nah ini menjadi check stop karakter nih. Ketika harga dia pullback lagi ke bawah, kita bisa lakukan pembelian lagi nih teman-teman. Bisa kita tambah buy lagi ya. Bentar, ini kemana nih? Apakah, nah, tarik Fibonacci-nya dari low di sini ke high-nya, apakah dia masuk ke zona optimal trade entry? Oh belum, ternyata. Dia belum masuk ke zona optimal trade entry-nya. Coba kita play lagi. Bam. Gak masuk juga ya. Masuknya ke golden ratio, dia langsung lanjut naik lagi. Oke, di sini dia gagal berarti untuk melakukan pembelian lagi. Kita lanjut lagi, apakah di sini yang buy-nya tadi TP ya, TP dulu nih. Tapi masih dalam divergensi ya teman-teman. Di sini divergennya sudah beres. Artinya harganya sekarang sudah tren pada umumnya ya, tren biasa pada umumnya guys, kayak gitu. Nah tren pada umumnya seperti ini, gitu guys. Terus apakah kita bisa melakukan pembelian lagi? Tentunya masih bisa ya, masih bisa karena sudah ada perubahan tren yang tadinya dari tren turun menjadi tren naik untuk saat ini. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Untuk kita bisa gabungkan antara indikator RSI dengan smart money concept ini. Gitu. Jadi tetap poin utamanya itu core-nya atau intinya di structure marketnya atau di SMC-nya gitu. Structure marketnya yang paling penting, yang menjadi dominan itu. Jadi indikator itu hanya sebagai alat bantu tambahan untuk mengidentifikasi apakah di sini setelah dia masuk ke zona optimal trade entry tadi, apakah dia sudah ada terjadi divergensi? Artinya kalau misalnya sudah ada divergensi seperti tadi ya, ada ketidakberkesinambungan antara chartnya, antara grafiknya dengan indikator RSI-nya, itu sudah ada tanda-tanda akan terjadinya pembalikan. Seperti itu teman-teman. Nah, paling itu aja untuk video pembahasan kita kali ini. Bagi teman-teman yang masih kebingungan dengan pembahasan tadi ya di video kali ini, teman-teman bisa langsung
tinggalkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentarnya, dan nanti insya Allah mungkin ada akan jawaban-jawaban ya, akan ada jawaban-jawabannya berdasarkan video-video lagi gitu teman-teman. Jadi jangan lupa, jangan sungkan untuk tinggalkan jejak di kolom komentarnya. Oke teman-teman, paling itu aja untuk video kita kali ini. Tentunya semoga membantu dan bermanfaat apa yang sudah saya bagikan. Dan jangan lupa untuk backtest selalu ya teman-teman di akun demonya. Sebelum teman-teman coba di akun realnya, teman-teman backtest dulu di akun demonya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah benar-benar paham, udah benar-benar oh bagus nih ternyata gitu ya, SMC dengan RSI sangat-sangat cocok gitu dengan metodenya, dengan penggabungannya. Nah teman-teman bisa langsung masuk coba juga di akun realnya juga. Itu paling teman-teman untuk video pembahasan kita kali ini, dan tentunya sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.